Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanaman keladi, yuk simak video ini sampai habis. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Tini Redo Channel. Sebelum menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika berkenan ya. Kalau kita melihat penampilan tanaman keladi yang cantik, siapa yang tidak tergoda? Banyak variannya yang cantik dan harganya cukup terjangkau. Kalau di kampung atau di desa, tanaman ini sering disebut dengan tanaman pengganggu atau gulma. Itu biasanya adalah keladi-keladi lokal. Tapi ternyata keladi-keladi tersebut saat ini dikoleksi oleh pencinta-pecinta tanaman bunga. Makanya keladi-keladi lokal ini sekarang sudah mulai langka. Agar koleksi tanaman keladi kita tetap tampil cantik dan subur, akan saya berikan tip memupuk menggunakan pupuk mutiara. Pupuk ini sangat tepat untuk tanaman keladi karena mempunyai komposisi sebagai berikut. Kandungan pupuk NPK 16-16-16 terdiri dari 16% nitrogen, 9,5% NH4, 6,5% NO3, 16% P2O5, 16% K2O5, 1,5% MgO, dan 5,0% CaO. Keuntungan menggunakan pupuk NPK 16-16 ini adalah pupuk ini adalah pupuk majemuk yang diproduksi dengan teknologi mutakhir dengan komposisi hara yang merata pada setiap butiran, sehingga memudahkan dalam aplikasi baik sebagai pupuk dasar maupun pupuk susulan pada tanaman, mudah larut dalam air sehingga cocok untuk aplikasi sistem cor dan penaburan. Pupuk ini mudah diserap oleh tanaman sehingga dapat memacu pertumbuhan tanaman. Pupuk ini memberikan reaksi super cepat pada tanaman karena sebagian nitrogen dalam bentuk NO3 atau nitrat. Magnesium dan kalsium sehingga dapat mempercepat proses pertumbuhan pada pucuk tanaman serta menekan serangan jamur dan penyakit. Wow, keren ya. Cocok juga digunakan pada semua jenis tanaman. Baiklah, kita langsung mempraktekkan cara menggunakan pupuk ini. Cara pertama. Cara ini kita lakukan ketika kita baru memindahkan tanaman ke dalam pot yang baru. Isi dasar pot dengan tanah secara merata ya, tapi jangan terlalu banyak. Kemudian tambahkan pupuk NPK mutiara sebanyak 1 sendok makan. Taburkan di atas permukaan tanah secara merata.
Tutup dengan tanah sampai pupuk tidak kelihatan lagi. Setelah itu kita ambil tanaman yang akan kita pindahkan ke pot yang baru. Hati-hati membongkar tanamannya agar tidak terganggu perakarannya ya teman-teman. Kalau sudah, kita pindahkan tanaman tersebut ke dalam pot yang sudah diberi pupuk tadi. Kemudian tambahkan tanahnya sampai akar-akarnya tertutup tanah. Karena tanaman ini baru kita pindahkan, agar tidak stres, maka kita berikan vitamin B1 ya teman-teman. Takarannya setengah tutup botol saja untuk 1 liter air. Lalu siramkan larutan vitamin B1 ke tanaman yang kita pindahkan tadi. Kemudian letakkan tanaman tadi ke tempat yang teduh dan terlindung dari cahaya matahari sampai tanaman benar-benar kuat. Cara kedua, ini untuk tanaman yang telah lama kita tanam. Caranya kita buat lubang kecil di pinggir pot, kemudian kita ambil 1 sendok makan pupuk NPK Mutiara. Pupuk Mutiara tersebut kita masukkan ke dalam lubang yang telah kita buat tadi. Kemudian tutup lubang tersebut dengan tanah. Setelah itu siram dengan air agar pupuknya larut bersama tanah. Keladi yang saya tanam ada 2 macam, yaitu dari Caladium dan Alocasia. Yang sedang saya siram ini adalah dari Alocasia, yaitu Alocasia Black Velvet. Habitat aslinya adalah di hutan, jadi tanaman ini tidak suka dengan cahaya matahari langsung. Berbeda dengan tanaman Caladium. Cara ketiga, ambil 1 sendok makan pupuk mutiara, tapi jangan terlalu penuh ya. Masukkan ke dalam 5 liter air, kemudian aduk sampai rata. Setelah pupuk mutiara larut dalam air, segera siramkan ke tanaman keladi.
Cara ketiga ini kita pergunakan untuk tanaman yang sudah lama kita tanam. Keladi ini dari genus Caladium. Caladium menyukai matahari secara langsung sehingga kita bisa meletakkannya di tempat terbuka. Jika kita meletakkan Caladium di dalam ruangan, maka sebaiknya 2 hari sekali kita keluarkan dari ruangan sehingga tanaman Caladium mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Biasanya kalau Caladium itu selalu di dalam ruangan, maka warnanya itu tidak keluar secara maksimal, seperti contohnya yang ada di video saya ini. Kebanyakan daunnya berwarna hijau. Keladi ini sudah saya keluarkan lebih kurang 1 minggu sehingga udah tampak warna putihnya. Ini keladi Amazon dari marga Alocasia. Keladi ini waktu menanamnya itu ukurannya sangat kecil, lebih kurang 10 cm. Saya menggunakan cara satu ketika memindahkan tanaman tersebut dari polybag ke pot. Setelah 1 bulan terlihat pertambahan tinggi dari tanaman keladi ini yang cukup signifikan. Kalau saya lebih suka menanam keladi itu dari ukuran yang kecil. Karena kalau dari kecil kita pelihara, kemudian besarnya itu sudah beradaptasi. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Salam pencinta tanaman bunga.